Hello, hi everyone. Thank you and welcome to my channel. Oke, seperti biasa di channel saya ini, saya akan membahas dan mengupas tuntas teori-teori konspirasi, gaya hidup, dan juga cerita-cerita sejarah mengenai para tokoh-tokoh terkenal di dunia. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe dan juga sudah menonton video saya sebelumnya, yang sudah like. Terima kasih banyak. Juga untuk teman-teman yang mungkin baru mampir di channel saya ini, saya berharap semoga kalian bisa subscribe, like, dan juga komen. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru. Segitiga Bermuda. Ya, segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Pada tahun 1964, Vincent Geddes menulis di sebuah majalah yang bernama Argosy tentang batas-batas segitiga Bermuda. Dia memberikan kesimpulan dan definisi tentang batas-batas segitiga Bermuda sebagai berikut. Dengan titik bagian utara, yaitu Kepulauan Bermuda, Puerto Rico di bagian selatan, dan Miami, Florida, Amerika Serikat di bagian barat. Dan kalau ditarik garis akan menjadi satu segitiga, dan luas wilayahnya mencapai 4 juta kilometer persegi. Pada masa pelayaran perdananya, Christopher Columbus pada 8 Oktober 1492 menuju New World atau Dunia Baru. Ketika melintasi area tersebut, dia melihat ada kilatan cahaya aneh di cakrawala. Beberapa orang mengatakan telah mengamati suatu seperti meteor jatuh. Namun dalam catatannya, Columbus, dia menulis bahwa setelah melihat kilatan tersebut, semua peralatan navigasinya tidak berfungsi dengan baik selama dia berada di area tersebut. Jadi kompas dan juga peralatan navigasi kapal itu benar-benar kacau dan tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Ya, jadi pada saat dia melintasi area Bermuda ini, semua navigasi, kompas, dan juga peralatan-peralatan yang bertujuan untuk membantu kapal itu benar-benar rusak total. Oke, sebelum kita masuk ke teori-teori konspirasi mengenai segitiga Bermuda ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di area segitiga Bermuda ini. Ya, peristiwa-peristiwa tentang hilangnya kapal dan juga pesawat terbang yang melintasi area tersebut. Peristiwa pertama yaitu hilangnya penerbangan 19. Ya, penerbangan 19 merupakan kesatuan angkatan udara dari 5 pesawat pengebom Angkatan Laut Amerika Serikat. Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember 1945. Pesawat pada penerbangan 19 dibuat secara sistematis oleh orang-orang yang ahli dalam penerbangan dan kelautan untuk menghadapi situasi buruk, namun tiba-tiba menghilang setelah melewati area segitiga Bermuda. Tetapi karena pesawat-pesawat pada penerbangan 19 ini dirancang untuk dapat mengapung di lautan dalam waktu yang cukup lama, maka penyebab hilangnya dianggap karena pesawat-pesawat tersebut masih mengapung di lautan menunggu laut tenang. Setelah itu dikirim regu penyelamat untuk menjemput penerbangan tersebut. Tetapi tidak hanya pesawat penerbangan 19 yang belum ditemukan, regu penyelamat juga ikut lenyap. Peristiwa kedua yaitu hilangnya kapal Mary Celeste. Kapal Mary Celeste adalah kapal layar jenis pengangkut kargo dan penumpang yang ditemukan di Samudra Atlantik tanpa awak dan terabaikan pada tanggal 5 Desember 1872. Sekitar pukul 1 siang, juru mudi kapal De Grazia melihat sebuah kapal melalui teropongnya mengapung sejauh 5 mil dari posisi mereka saat itu, yaitu sekitar 600 mil dari pantai barat Portugal. Setelah melihat kapal tersebut, dia merasa ada yang salah dengan kapal itu. Kapal tersebut hanya mengapung tanpa kemudi dan sang kapten kemudian menginstruksikan untuk mendekat dan diketahui kemudian bahwa kapal tersebut adalah Mary Celeste. Sang kapten merasa bingung. Seharusnya kapal Mary Celeste sudah berlabuh di Genoa, Italia.
mengingat bahwa kapal Mericles dan kapal De Gratia punya rute pelayaran yang sama, yaitu dari New York City menuju Italia. Hanya saja kapal Mericles ini berlayar sebulan lebih awal dari kapal De Gratia. Namun kenapa kapal Mericles ini masih tetap berlayar di samudra tanpa awak? Sang kapten berasumsi bahwa kapal ini telah dirampok oleh bajak laut. Namun setelah diperiksa tidak ditemukan adanya tanda-tanda perkelahian atau bukti kekerasan lainnya. Dan juga persediaan makanan dan air bersih untuk 6 bulan dalam kapal Mericles, juga benda-benda pribadi dan harta milik para kru dibiarkan tidak tersentuh. Kalau seandainya benar kapal tersebut dirampok oleh para bajak laut, setidaknya beberapa barang yang ada di kapal itu ikut menghilang ya, karena memang kita tahu bahwa para bajak laut itu kerjanya itu tuh merampok kapal dan juga merampas harta milik para korban-korban yang mereka rampas. Namun di kapal Mericles ini barang-barang dan juga makan minum yang tersedia untuk para kru dalam waktu 6 bulan itu tidak hilang atau masih utuh dan tidak tersentuh sama sekali. Dan ini membuat sang kapten dari kapal De Gratia ini tuh tambah bingung dan merasa ada yang salah dengan kejadian yang menimpa kapal Mericles ini. Dan ternyata kapal Mericles ini tuh mengapung setelah melewati atau melalui jalur segitiga Bermuda. Peristiwa yang ketiga yaitu hilangnya kapal USS Cyclops. 4 Maret 1918, kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Cyclops, hilang secara misterius bersama total 309 penumpang dan awak di segitiga Bermuda. USS Cyclops merupakan kapal pemuat batu bara dengan panjang 522 kaki dan berat 12.000 ton. Kapal tersebut mulai berlayar dari Norfolk pada 8 Januari 1918 menuju Rio de Janeiro untuk mendapatkan batu bara dan tiba di ibu kota Brasil tersebut pada tanggal 28 Januari 1918. Pada 4 Maret 1918, USS Cyclops mulai pelayaran pulangnya ke Baltimore. Kapal diperkirakan tiba pada tanggal 13 Maret. Namun, pada akhirnya kabar Angkatan Laut tersebut tidak lagi terdengar. Setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun tidak ada tanda atau puing atau sisa-sisa kapal yang mengapung, dan hilangnya kapal tersebut, posisi terakhirnya berada di segitiga Bermuda. Peristiwa keempat atau yang terakhir yaitu hilangnya keluarga Jennifer Blumen. Peristiwa yang keempat ini terjadi pada tanggal 16 Mei 2017, artinya peristiwa ini masih terbilang baru ya. Yakni sebuah pesawat pribadi yang diduga hilang di segitiga Bermuda wilayah Bahama. Pesawat berjenis MU-2B ini memuat 4 orang penumpang, yakni Jennifer Blumen dan suaminya Nathan Ulrich dan 2 anak laki-lakinya, dan mereka menjadi korban dalam peristiwa itu sedang menuju ke Florida dari Puerto Rico. Pesawat tersebut dikemudikan oleh Nathan Ulrich yang juga adalah pilot handal. Namun pesawat tersebut hilang kontak di perairan segitiga Bermuda. Ya, jadi sang suami ini adalah salah seorang pilot. Namun banyak orang beranggapan bahwa ini tuh terjadi karena human error atau kelalaian yang terjadi oleh sang pilot sendiri. Namun setelah dievakuasi lebih lanjut tidak ditemukan adanya puing-puing ataupun sisa-sisa bekas dari pesawat ini, dan hilangnya pesawat ini tuh masih dianggap misterius. Oke, itu tadi beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di segitiga Bermuda, yaitu hilangnya pesawat dan kapal yang secara misterius ya. Sekarang kita masuk ke bagian teori konspirasi yang dipercaya oleh banyak orang mengenai segitiga Bermuda ini yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Teori yang pertama yaitu human error. Banyak yang mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di segitiga Bermuda dikarenakan human error atau kelalaian manusia itu sendiri. Meski alasan ini selalu menjadi alasan utama penyebab berbagai kecelakaan di perairan ini, namun masih banyak yang tidak menerimanya dikarenakan percaya bahwa ada yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar oleh human error. Teori yang kedua yaitu tekanan gravitasi yang besar. Seperti yang terjadi pada Columbus sekitar tahun 1492 ketika dirinya melakukan pelayaran menuju New World atau dunia baru,
Columbus sempat menyaksikan fenomena aneh di wilayah ini. Di tengah suasana laut yang terasa aneh, jarum kompas di kapalnya beberapa kali berubah-ubah dan juga peralatan navigasi tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh gaya medan magnet yang sangat tinggi di wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan tarikan yang kuat dan besar terhadap kapal-kapal dan pesawat yang melintasi wilayah segitiga Bermuda. Teori ketiga yaitu pengaruh pusaran Gulf Stream. The Gulf Stream adalah arus utama laut yang membentang dari Teluk Meksiko ke Atlantik Utara melalui Selat Florida. Arus ini didorong oleh sirkulasi thermohaline yang mempunyai kecepatan mencapai 2,5 meter per detik. Setiap puing-puing atau reruntuhan, atau bahkan sebuah pesawat yang melakukan pendaratan darurat di atas arus bisa terbawa bermil-mil jauhnya dari posisinya semula. Yang menguatkan teori ini adalah terdapat beberapa palung-palung terdalam di dunia terletak di perairan ini, yang mempunyai kedalaman sekitar 28.000 kaki. Teori keempat yaitu kumpulan gas metana. Menurut penelitian, gelembung yang disebabkan oleh letusan metana dapat menenggelamkan kapal dengan meningkatkan kepadatan air di mana mereka mengapung. Kehilangan daya apungnya bisa terjadi tiba-tiba dan sering tanpa peringatan, menyebabkan kapal tenggelam sangat cepat sehingga tak sempat untuk mengirimkan sinyal SOS. Namun banyak yang membantah teori ini. Masalahnya, banyak gas metana juga ditemukan di dasar laut lainnya di seluruh dunia. Dan gas metana di segitiga Bermuda tidak terlalu beresiko dibandingkan dengan gelembung metana di tempat lain. Selain itu, tidak ada gelembung gas metana dalam jumlah signifikan terletak di wilayah ini selama 15.000 tahun terakhir. Setidaknya tidak cukup besar untuk menenggelamkan sebuah kapal. Teori kelima yaitu pola cuaca aneh. Seperti wilayah lainnya, segitiga Bermuda selalu mengalami siklon tropis, badai, dan angin topan yang kuat. Pola cuaca aneh seperti munculnya tarikan udara ke bawah secara tiba-tiba dengan kecepatan tinggi juga dikenal bisa menghasilkan pusaran air yang sangat besar. Kondisi cuaca yang tidak stabil seperti itu bisa disamakan dengan ledakan bom yang bisa menenggelamkan kapal atau pesawat. Oke, itu tadi beberapa teori-teori konspirasi mengenai segitiga Bermuda. Sekarang saya mau dengar dari teman-teman. Mungkin kalian punya pendapat atau punya teori sendiri mengenai segitiga Bermuda ini. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Ya, saya juga sempat baca di salah satu artikel di mana orang Amerika pernah ngebom di area perairan Samudra Atlantik ini, tepatnya di area segitiga Bermuda. Dan setelah mereka ngebom itu terdapat banyak sekali lumpur ya. Tapi entah benar atau tidak dari artikel yang saya baca itu, soalnya saya juga lupa apa namanya. Tapi yang pastinya segitiga Bermuda itu sampai sekarang itu masih misteri ya, atau teori-teori konspirasinya itu tuh masih benar-benar belum terpecahkan. Oke, sekian dulu dari saya untuk videonya hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Ya, jangan lupa seperti biasa dukung saya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru. Oke, thank you for watching. Bye-bye.